أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang sebab-sebab turunnya ayat yang terakhir kita baca, yaitu ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Artinya, dan perangilah di dalam jalan Allah mereka-mereka yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini masih ada hubungannya dengan Sulhul Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijrah, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1.400 orang sahabat berangkat menuju Makkah dari kota Madinah dengan maksud akan umrah. Tetapi begitu mereka sampai di tempat yang bernama Al-Hudaybiyah, maka kaum kafir Quraisy menghalang-halangi mereka. Setelah mereka dihalang-halangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada Quraisy untuk menanyakan tentang apa sebab kami kaum muslimin tidak dibolehkan pergi ke haji, ke umrah. Quraisy mengatakan, tahun ini kami belum mau membuka Masjidil Haram untuk kalian wahai kaum muslimin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kedua kembali, utusan itu, utusan ketiga dari Quraisy. Rasul bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Orang itu mengatakan, nama saya Suhail ibnu Amr. Kemudian Rasul menoleh kepada para sahabatnya saraya berkata, sahula amrukum, nama orang ini mudah, insyaallah persoalan kita menjadi mudah. Dan tepat sekali firasat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
orang itu telah mengadakan perjanjian. Tetapi karena orang ini utusan daripada Quraisy seluruhnya, maka perjanjiannya terlalu merugikan Nabi Muhammad SAW pada lahirnya persoalan. Dalam perjanjian itu ada catatan-catatan, kalau ada orang kafir dari Mekah lari ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berkewajiban mengembalikan orang kafir itu ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam lari ke Mekah, orang kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan itu orang Islam. Nabi menyetujui syarat ini. Kemudian ada syarat lagi bahwa kali ini tuan-tuan kembali, tapi tahun muka ada perjanjian bahwa dibolehkan masuk Mekah 3 hari 3 malam untuk melakukan umrah dan kembali. Ma'asyiral muslimin, di saat itu umat Islam kuat. Quraisy yang begitu congkak dalam perjanjiannya, sebenarnya mereka itu lemah. Mereka itu baru saja keluar daripada peperangan antara mereka. Sehingga kalau Rasulullah SAW mengumandukan 1.400 muslim ini untuk menggempur itu Mekah, maka selesai semua itu Mekah dibuka oleh Rasulullah pada hari itu. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan para sahabat tidak kuat mendengar Rasulullah SAW menerima syarat-syarat seperti itu. Nabi SAW mengatakan, tetap jangan bergerak kamu, ikuti aku Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Rasulullah SAW menyembelih ternaknya, hadinya. Sahabat masih belum mau. Jadi sampai Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, sudah jangan disuruh lagi, keluar, kerjakanlah apa yang disifat tahallul, nanti mereka akan ikut. Dan rupanya tepat juga pendapat Ummu Salamah. Setelah Rasulullah SAW keluar mengerjakan segala syarat-syarat tahallul, maka semua umat Islam ikut dan kembali ke Madinah. Saudara-saudara, di saat itu Rasulullah SAW akan memperlihatkan toleransi Islam. Tapi ada umat Islam dan ulama umat Islam pada waktu-waktu seperti sekarang ini berkompromi dengan segala kebatilan. Mereka mengatakan ini Sulhul Hudaybiyah. Ma'asyiral muslimin, masalahnya lain. Ini tidak membenarkan kebatilan, tetapi Rasulullah SAW mengatakan, saya akan kembali. Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad SAW kuat. Karenanya Rasulullah SAW kembali. Tahun muka Rasulullah SAW kembali ke Mekah lagi dan melakukan umrah. Itu waktu kaum muslimin takut kalau Quraisy mengungkiri janji dan akan memukul umat Islam di tempat yang sama. Sebab masalahnya masalah bulan haram. Umat Islam tidak berperang dalam bulan yang haram. Artinya bulan-bulan di mana orang melakukan ibadah, mulai bulan Syawal, Qa'dah sampai 10 bulan haji, ini bulan haram, al-ashhurul hurum. Turun ayat karena muslimin takut kali ini mungkin kita dipukul oleh Quraisy. Sebagai taktik mereka mengundur 1 tahun, mereka lebih kuat, mereka akan memukul kita. Maka turunlah ayat waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah mereka. Siapa saja yang memerangi kamu, kendati pun dalam bulan haram, perangilah mereka. Jadi jangan lagi memikirkan bulan haram atau bukan haram. Ini soal janji, harus mereka tepati. Ma'asyiral muslimin, jadi sebab turunnya ayat ini adalah Rasulullah SAW mengadakan Sulhul Hudaybiyah. Maka turunlah ayat, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayat ini untuk membolehkan secara istimewa mereka berperang
apabila mereka diperangi, tapi jangan mendahului. Itu artinya waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Jangan melampaui batas, jangan menyerang dulu. Rasulullah SAW dapat ayat seperti begitu. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat 194 yang bunyinya asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini ayat turun kala Rasulullah SAW berumrah bersama sahabatnya pada bulan Dzulqa'dah, yang juga ada sangkut pautnya dengan masalah tadi yang saya bicarakan. Tapi mereka diberitahu oleh Allah, kalau mereka berbuat sesuatu yang tidak senonoh menurut janji mereka, maka kamu boleh melawan, berbuat seperti itu, dan perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Malah Imam Syafi'i mengatakan, menarik satu hukum, bahwa orang yang membunuh dengan pisau, maka dia dibunuh dengan pisau. Kalau orang membunuh dengan mencekek, dia dicekek, dia harus dicekek. Dan kalau orang membunuh umat dengan meriam, harus dipakai meriam. Dengan senjata kimia, harus dilawan dengan senjata kimia di zaman-zaman seperti sekarang. Ini ayat berlaku sampai zaman sekarang ini. Jadi ini semuanya maksud Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam mempunyai pegangan dalam menghadapi kaum-kaum yang bukan Islam. Jadi apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin misalnya di Lebanon, karena mereka diserang dengan peluru kendali, dia pakai peluru kendali. Ini sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Dalam masalah lillah ini, ulama ada yang mengatakan kalau haji jangan bekerja apa-apa selain dari haji. Apalagi kalau niatnya dari sini didobel niat haji dan berniaga. Ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Sebab itu adalah mendualiskan ibadah dengan dunia. Jadi sempurnakan dulu al-hajj wal umrah lillah. Nanti sesudah itu ada hukumnya. Artinya dibolehkan. Fa idza uhsirtum, apabila kamu tertahan tidak bisa melakukan itu secara sempurna, famastaisara minal hadi, boleh kamu lakukan sesuatu yang merupakan korban, kamu korban dan selesai apa yang kamu. Wala tahliqu ru'usakum, jangan kamu cukur kepalamu sampai hadi itu berada di tempatnya. Barang siapa di antara kamu sakit atau ada gangguan kepalanya, maka dia boleh menebus dengan puasa atau sedekah atau nusuk. Kalau sudah kamu selesai, barang siapa bertamattu dengan umrah sampai musim haji, maka boleh dia memotong satu kurban kambing atau ternak. Sebab nuzulnya ayat ini adalah Ka'ab ibn Hujrah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang firman Allah. Ka'ab ibn Hujrah ditanya orang tentang apa maksud daripada ayat tersebut, yaitu ayat 196 ini. Maka beliau menjawab, saya sendiri yang anda tanya ini pernah saya ditarik ke Rasulullah SAW di saat kepalaku penuh dengan kutu.
Jadi rupanya orang zaman itu juga mempunyai rambut yang panjang sedikit. Humiltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi. Sampai kadang-kadang itu kutu melata di dekat dahiku sini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya terganggu oleh ini kutu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah betul kamu terganggu? Dia bilang iya. Kamu boleh cukur. Jadi istimewa. Ini dalam haji dia tidak boleh cukur. Rambut satu saja dikeluarkan tidak boleh, tapi ini orang diperintah oleh Rasulullah SAW atau diizinkan untuk cukur. Tapi lantas Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu tidak bisa mendapatkan seekor kambing? Dia bilang, ya Rasulullah, tidak. Lalu Rasulullah SAW berkata, kalau begitu puasalah kamu 3 hari di sini. Lantas 7 hari apabila kamu kembali. Atau keluarkan makanan untuk 6 orang miskin. Tiap miskin setengah kilo lah menurut di sini hukumnya. Dan boleh kamu cukur. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu yang bersangkutan sendiri Ka'ab ibn Hujrah. Kala ditanya tentang maksud ayat ini, beliau menceritakan cerita beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu harus dilaksanakan di dalam bulan-bulan tertentu, yaitu bulan-bulan yang saya sebut tadi, Syawal, Qa'dah, dan 10 bulan haji. Barang siapa yang sudah niat untuk haji, maka dia tidak boleh mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rafath, kata-kata yang kurang baik, dan jidal, tidak boleh berdebatan di dalam masa mengerjakan haji, untuk menunjukkan bahwa manusia di saat itu harus sama-sama memfokuskan seluruh pikirannya dan gerakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyibukkan pikirannya dengan perdebatan atau sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu lakukan berupa kebaikan, maka pasti akan diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu, dan berbekal-bekallah kamu. Sebaik-baik bekal di sini adalah at-taqwa, artinya yang bisa menjaga kamu daripada sesuatu yang tidak pantas. Wattaquni, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wahai manusia-manusia yang berwatak dan berfikiran. Ayat ini turun sebabnya karena orang-orang di Yaman, orang-orang yang datang haji dari Yaman, kalau pergi haji tidak pakai sangu, tidak pakai bekal. Dia orang bilang kita pergi bertawakal. Sampai di Mekah mereka ngemis-ngemis. Artinya menyusahkan orang haji yang lain. Ada orang yang pas-pasan dimintai, ada orang dijanjikan itu dan ini, kalau diberi. Akhirnya turun ayat ini. Ini hadisnya Bukhari dan Abu Dawud An-Nasai. Jadi khairaz zadi taqwa, artinya
paling baiknya bekal untuk orang haji adalah yang menahan dia jangan sampai celaka, jangan sampai lapar, jangan sampai menyusahkan orang lain, lalu dia dapat celaka, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa yang pertama. Takwa yang kedua berarti takwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian tafsirannya, maka ini bisa dua kali, bisa tekrar. Jadi untuk sampai tidak kita minta, itu bekalnya harus kita siapkan. Wattaquni ya ulil albab. Kemudian ayat berikutnya, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, dulu di zaman jahiliyah ada pasaran-pasaran di Mekah, namanya Uqal, Majannah, ada Dzul Majaz. Lalu mereka itu merasa, bagaimana kita ini kalau sudah habis haji kan kita dibolehkan juga cari nafkah. Tapi ini dulu orang-orang kafir, kita masih zaman jahiliyah dulu, berdagang di tempat ini dan di bulan ini dan di, apakah ini tidak apa-apa kira-kira? Mereka kadang-kadang ada yang terlalu warak, tidak mau melakukan suatu yang sifatnya ada jual beli, karena Quraisy dulu melakukan seperti itu. Maka turun ayat, laisa alaikum junahun, tidak apa-apa kamu lakukan apa yang kamu hendak lakukan berupa jual beli, asal kamu sudah selesai. Kalau sudah ifadah, idza afattum min arafat, maka hendaknya kamu sebut-sebut nama Allah di Masy'aril Haram ila akhir ayat. Riwayat Abi Umamah juga merupakan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya Rasulullah, kita ini di dalam haji ini menyewakan kendaraan-kendaraan, apakah ini tidak apa-apa? Apa haji kita diterima oleh Allah? Maka Ibnu Umar berkata, tidakkah kamu juga tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah dan rami dan cukur seperti manusia, wa tagbunal manasik? Dia bilang iya. Nah, kalau begitu tidak apa-apa. Sebab Rasulullah SAW pernah ditanya oleh satu orang tentang hal ini, maka turun Jibril dengan ayat laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ila akhir ayat. Ibnu Abbas juga meriwayatkan dari riwayat Abu Dawud bahwa manusia-manusia muslim di saat itu takut berjual beli di musim haji. Dia orang mengatakan ini hari-hari zikir kepada Allah. Maka turun ayat yang membenarkan mereka juga sesudah selesai haji mereka berjual beli. Kemudian ayat berikutnya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fa idza qadaytum manasikakum, ayat 200 dulu ya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa orang-orang di zaman jahiliyah dulu, kalau dalam musim haji, seorang di antara mereka itu menyebut-nyebut tentang keluarganya, tentang ayahnya, tentang nenek moyangnya, bahwa ayah saya dulu pernah memberi makan orang, suka menjamu orang. Ada yang mengatakan ayah saya memikul beban utang orang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka menyebut hari-hari sejarah ayah, nenek moyang mereka dan keturunan-keturunan mereka. Maka turunlah ayat, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Apabila kamu selesai melakukan manasik,
Kamu harus menyebut nama Allah. Seperti kamu lebih lagi daripada kamu menyebut nama ayah-ayahmu dan nenek-nenekmu. Jadi diutamakan kita menyebut nama Allah. Ada sebagian dari mereka itu, yaitu orang Arab dari jahiliyah. Kalau sudah sampai ke Mekah, mereka mendoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun hujan yang lebat dan tahun yang berkah, tahun rezeki, dan tidak menyebut tentang akhirat sama sekali. So, mereka yang diminta adalah soal-soal dunia saja. Maka turun ayat, wa minhum man yaqulu faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang menyuarakan demikian, nanti di akhirat mereka tidak dapat bagian apa-apa. Tapi Allah SWT lantas mengatakan, tapi ada di antara mereka yang mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, yaitu kaum muslimin. Kaum muslimin yang mengatakan, ya Allah, berilah kami di dunia hasanah, kebaikan, dan di akhirat juga kebaikan. Orang-orang seperti itulah yang akan mendapat bagian besar dari apa yang mereka lakukan di dunia nanti apabila di hari kiamat mereka ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Rasulullah SAW dituruni ayat ini ada sebab. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam masalah ini adalah orang-orang yang munafik datang pada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami ini ingin belajar tentang Islam, kami ingin sekali mengetahui tentang agamamu ini, tolong kirim, utuslah beberapa utusan untuk mengajar kami di negeri atau di desa kami sana jauh. Maka Rasulullah SAW mengutus beberapa orang, antara lain Asim ibnu Thabit wa Marsad. Akhirnya dua orang ini dibunuh di tengah jalan oleh kaum munafik. Karena itu Rasulullah SAW sampai mendoa 1 bulan kunut untuk supaya Allah membalas mereka yang membunuh para sahabatnya yang ditugaskan untuk mengajar. Dan riwayatnya sahabat yang terbunuh ini ada 6 orang. Riwayatnya panjang sekali. InsyaAllah di lain waktu kita sambung. Saudara-saudara, kita sekarang pindah kepada hadis tentang alamatus sa'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita akan mulai membaca hadis-hadis yang disebut hadis alamat as-sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Memang kita harus bersyukur. Tidak ada umat di dunia yang dilengkapi oleh Allah dengan segala kelengkapan untuk hidup dan untuk memimpin kehidupan di dunia ini seperti umat Muhammad. Betul, ini tidak melebih-lebihkan. Jadi kita ini umat yang diberi oleh Allah melalui Rasulullah SAW segala macam yang kita perlukan di dunia. Sampai berita-berita tentang akan datangnya hari kiamat, sudah dekatnya hari kiamat, berapa jaraknya antara kita dengan hari kiamat, itu diberi oleh Rasulullah SAW supaya kita bisa mengukur tindakan kita dan bisa berbuat apa yang seharusnya kita buat, setidak-tidaknya mempeng tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih menjaga agama kita. Sebab ummah yang bakal difitnah itu dicoba, diuji, itu belum ada taranya seperti umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bilal ibn Rabah disiksa, disuruh terlentang dengan baju, dengan tidak pakai baju di atas
pasirnya gurun Sahara yang panasnya luar biasa, disuruh terlentang dan ditaruh di atas dadanya batu yang besar seperti genuk, sambil dikatakan, masuklah kembali ke agama nenek moyangmu. Bilal mengatakan, ahad, ahad, ahad. Sampai liwat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengatakan, apa kamu dengan budakmu ini? Dia bilang, ini budak cilaka ini. Dia bilang, sudah jualan pada saya, sudah dijual dengan harga yang paling murah, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dan dibebaskan Bilal bin Rabah. Akhirnya dia untung, menjaga imannya dan mendapat nikmah mendekati Rasulullah SAW, sampai diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai tukang adzannya radhiyallahu anhu. Jadi umat Islam dimanapun saja mereka berada selalu akan mendapat godaan dan gangguan, cobaan dan ujian. Yang tabah akan mendapat pahalanya ketabahan, yang tidak tabah akan mendapat apa yang dia lihat di dunia sementara dan akan bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan itu di akhirat nanti. Karena itu tak ada satu persoalan yang telah dan atau akan terjadi di atas dunia melainkan umat Muhammad SAW sudah diberi kabar tentang itu. Mestinya umat ini hebat pengetahuannya, tapi sayang umat ini tidak gandrung pergi ke Al-Quran dan tidak gandrung pergi kepada sunnat Rasulullah SAW. Menjauhinya sampai kedua alat untuk penyelamat kita itu sudah tidak bisa kita capai lagi, yaitu Quran dan sunnat Rasulullah. Sudah jauh. Sekarang kita mulai mau belajar lagi, waktunya sudah mendesak. Tapi niat kita yang baik untuk ke situ sudah merupakan satu ibadah yang besar bagi kita. Jadi hadis yang kita akan baca ini kali bukan kita baca hadis tapi ayat. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang membuktikan atau menggambarkan akan adanya kereta api dan kendaraan-kendaraan besar seperti bus, seperti trailer dan lain-lainnya yang kita lihat di zaman kita ini, yaitu dalam firman Allah di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatihim fil fulkil mash'un wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mash'un dalam bacaan yang biasa dalam Quran dan bacaan dzurriyyatihim, bacaan Nafi' dan Warsh. Ini menggambarkan persis apa yang kita lihat sekarang, kereta api. Sebab ayat permulaan ayat itu disebut al-fulkil mash'un. Al-fulkil mash'un adalah kapal-kapal yang penuh dengan penumpang-penumpang yang berlayar di laut. Kemudian Allah menutup dalam ayat itu mengatakan wa khalaqna lahum min mithlihi. Kami ciptakan juga bagi manusia yang serupa dengan kapal yang berjalan di laut itu adalah kendaraan-kendaraan yang jalan di darat. Tidak ada yang menyerupai kapal kecuali kereta api. Tentang bobotnya, tentang banyaknya muatan, tentang banyaknya penumpang, itu kereta api atau bus atau truk-truk yang besar. Min mislihi, jadi seperti al-fulkil mash'un. Karena tidak ada kendaraan yang seperti fulk kecuali yang jalan di darat, kita katakan ini kereta api. Tidak ada tafsiran lain. Kalau ulama zaman dulu 700-800 tahun dulu ulama menafsirkan yang kendaraan di darat yang sama dengan kapal itu adalah unta, karena mereka, kita harus beri excuse kepada mereka, beri kesempatan mereka menafsirkan. Sebab di zaman itu tidak ada kendaraan lain kecuali unta yang bisa memuat. Tapi seperti kapal itu, unta juga tidak mungkin bisa mencapai 1/10 kapal. Tapi sekarang ini kereta api bisa menyerupai kapal.
Jadi kalau ulama dulu menafsirkan ini tentang unta, walaupun ini tafsiran tidak cocok dengan bentuknya dan tafsir jangan letaknya ayat, karena itu waktu belum ada kendaraan lain kecuali unta di darat. Tapi sekarang di darat sudah ada macam-macam kendaraan. Jadi nanti ada lagi ayat-ayat yang mengatakan sampai kepada kapal-kapal udara. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun." Kuda, bagal-bagal, keldai-keldai kamu tunggangi untuk maksud memindahkan kamu dari tempat ke tempat dan untuk menampakkan perhiasanmu atau sesuatu yang kamu jadikan gagah-gagahanmu di dunia. Tetapi samping itu Allah akan menciptakan apa-apa yang belum kamu ketahui. Di saat turunnya ayat itu sampai hari ini banyak yang kita lihat. Sesudah kita lihat khail wal bighal wal hamir dan unta, fulkul mash'un. Sekarang ada lagi wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan menciptakan segala sesuatu yang belum kamu ketahui dewasa itu. Tapi sekarang banyak yang kita ketahui, dan mungkin nanti di zaman yang sesudah kita akan ada kendaraan-kendaraan yang belum bisa terbayang oleh kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nanti kamu akan melihat macam-macam yang belum bisa kamu duga dan tidak mungkin terlintas dalam pikiranmu, tapi nanti akan terjadi. Memang sekarang saudara Rasulullah SAW sudah banyak yang terjadi. Ya. Kemudian ayat Quran yang mengatakan wa idzal isyaru uttilat. Isyar itu adalah unta yang umurnya 10 bulan. Dan unta-unta nanti di akhir zaman akan tidak ditunggangi dan tidak diutik-utik dan tidak dipakai orang. Yang dimaksud tentunya secara keseluruhan ya. Pada umumnya orang sekarang sudah tidak mau pergi naik unta lagi. Dan sekarang ini persis di zaman sekarang ini orang tidak lagi mau belayar naik unta. Sebab sudah banyak kendaraan yang dia bisa gunakan lebih cepat dari unta, lebih beristirahat dia di atas kendaraan itu daripada unta. Jadi baik untuk memindahkan barang-barang ekspedisi misalnya, orang tidak pakai unta lagi. Dari Riyadh pergi Jeddah, orang sudah tidak pakai Riyadh, dia pakai truk, lebih cepat. Dan ada kereta api. Karena itu unta sudah tidak terpakai lagi. Jadi di zaman kita sekarang, entah besok ya, sekarang ini unta sudah hampir tidak digunakan orang, kecuali jarang sekali. Entah kalau masih ada badui-badui di tengah-tengah Sahara yang masih asyik menggunakan unta. Tetapi orang-orang di kota-kota di Timur Tengah dan negara-negara yang ada untanya sudah tidak menggunakan unta lagi. Jadi ayat yang mengatakan tadi wa idzal isyaru uttilat sudah mulai sekarang kita ikuti realisasi dari ayat itu. Kemudian Sahih Muslim dalam kitabnya Sahih mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laitsun an Sa'id bin Abi Sa'id an Atha bin Mina an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adlan fala yaksiranna as-salib wala yaktulanna al-khinzir wala yad'anna al-jizyah wala tatrukunna al-qilas fala yus'a 'alaiha. Qilas ini adalah unta yang pantas atau bisa dinaiki atau bisa dipikuli barang-barang yang berat. Hadis ini tafsirnya secara letterlet, demi Allah
nanti di akhir zaman akan turun Ibnu Maryam, Nabi Allah Isa yang dimaksud di sini. Hakaman adlan, sebagai imam yang adil. Maka pertama-tama dia akan memecahkan kayu salib. Dia akan membunuh babi dan akan menghapus pajak. Dan kamu saat itu akan meninggalkan unta, tidak ada orang naik di atasnya. Al-Hadis. Jadi ini menguatkan ayat wa idzal isyaru uttilat yang saya baca sebelumnya ini tadi, yakni tidak lagi dipergunakan dalam perjalanan jauh atau memindahkan barang-barang. Karena sebagaimana saya terangkan lagi, adanya kereta-kereta api, model-model mobil macam-macam yang juga merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, sebab digandengkan oleh Nabi SAW, la yanzilunna fikum Isa bin Maryam. Jadi sekarang Isa belum turun, ini kendaraan sudah ada semua. Dan yang lebih lagi menguatkan akan dekatnya hari kiamat adalah masalah Dajjal. Dia bilang, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Dajjal itu akan mengelilingi bumi dalam 40 hari bersama 7.000 apa 70.000, saya lupa, orang-orang penganutnya dan pengikutnya, dan lebih semuanya dari kalangan Yahudi, mengelilingi bumi dalam 40 hari. Ini tidak mungkin kalau dia memakai unta, tidak mungkin kalau dia memakai kendaraan kuda. Jadi dia kalau mengelilingi bumi dalam 40 hari, pasti dia memakai kendaraan-kendaraan modern sekarang ini. Apalagi dalam hadis yang lain, tidak ada satu jengkal tanah yang tidak dimasuki oleh Dajjal kecuali Madinah dan Makkah. Ini ada hadisnya. Karena di sekitar Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaga Madinah tidak dimasuki Dajjal. Tetapi Dajjal liwat di muka Madinah, dikatakan ini kota temanmu, hadihi madinatu sahibukum, secara mengejek, tapi tidak masuk. Selain itu dimasuki. Jadi kalau Dajjal itu keliling dunia dari kutub ke kutub dalam 40 hari, mustahil dia akan gunakan kendaraan-kendaraan seperti unta dan sebagainya. Jadi mesti paling tidak dia gunakan mobil. Ini kendaraannya sudah disiapkan oleh manusia sekarang, secara tidak sengaja untuk Dajjal, tapi kendaraan itu nanti akan digunakan oleh Dajjal. Saudara-saudara, waktu Dajjal melewati Madinah, dia bilang, "Ada masjidu dzalikar rajul." Mungkin dia melihat qubbah Rasulullah SAW, qubbah Masjid Madinah. Itu Dajjal menunjukkan pada teman-temannya, itu loh masjidnya orang itu. Tapi tidak disebut nama orang itu, yaitu Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas bahwa perjalanan Dajjal itu hanya bisa dibayangkan dengan kendaraan-kendaraan yang modern sekarang ini. Hadis pula daripada Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inni ajma'ukum khabarun jaa minas sama' fadzakara al-hadis." Juga menguatkan hadis sebelumnya, artinya sama, cuma redaksinya lain. Sahih Muslim juga meriwayatkan daripada An-Nawas bin Sam'an, An-Nabi SAW bersabda dalam sebutannya Dajjal, beliau menyebut Dajjal, lalu kami sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama dia di bumi?" Dia bilang 40 hari. Satu hari kayak setahun, dan satu hari lagi kayak sebulan, dan satu hari lagi kayak satu Jumat, yakni satu pekan. Kemudian selain itu harinya seperti hari-harimu sekarang ini. Kami para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, lah itu hari yang sepanjang, yang satu hari seperti satu tahun itu, bagaimana kita sholat?" Coba, sahabat itu pertama ditanyakan sholat. Bagaimana kita sholatnya dalam satu hari yang panjangnya seperti satu tahun? Rasulullah SAW, apakah
Kita cukup 1 kali sholat. Dia bilang tidak. Kira-kirakan. Lalu Rasulullah kira-kirakan artinya kira-kirakan sampai ketemu 5 sholat. 5 kali sholat. Lalu kami tanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan si Dajjal ini keliling dunia? Dia bilang kecepatannya seperti hujan yang diterak angin. Jadi keras. Jadi artinya cepat. Dan kecepatan itu tidak mungkin kita bayangkan itu kendaraan-kendaraan kuno, mesti kendaraan sekarang ini. Saudara-saudara, ini maksudnya bahwa sekarang kita ini hidup di tengah-tengah suasana di mana kendaraan-kendaraan cepat seperti sekarang, jumbo jet, Concorde dan lain-lainnya sudah ada. Artinya si Dajjal itu sudah hampir keluar. Student trupnya, tentara-tentara Dajjal yang berada di mana-mana itu sudah kelihatan. Zionis internasional, ini tentaranya Dajjal. Kaum Yahudi dalam menyelirukan, dalam menarik orang daripada akidahnya yang benar untuk sesat. Ini mereka lihai sekali. Tapi itu belum Dajjal. Nanti Dajjalnya akan mengeluarkan hal-hal yang luar biasa besarnya. Sehingga orang dibunuh, dibelah 2, lalu satu sebelah sana, satu sebelah sini, dan dilangkai tengah-tengahnya. Lalu dia bilang, apakah kamu mau saya hidupkan ini? Suara ramai bilang, iya, coba hidupkan. Dia bilang, bangun. Bangun, ketemu lagi. Banyak orang yang mengimankan dia karena ini. Dia bilang, kalau begitu kamu adalah Tuhan. Sebab dia mengaku dia dirinya Tuhan. Saudara-saudara, saudara-saudara, sekarang kita pindah kepada acara berikutnya, yaitu kalau tadi ada Asma'ullahul Husna, maka saya kira perlu saudara-saudara sudah memegang ya masing-masing ya. Asma'ullahul Husna itu nama-nama atau nama-nama yang lebih banyak bersifat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah, yaitu menurut hadis yang sahih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah itu mempunyai 99 nama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi 99 asman, mi'atun illa wahidan, la yahfazuha ahadun illa dakhala al-jannah. Allah itu mempunyai 99 sifat atau 99 nama. Malah diulangi lagi dengan redaksi yang lain, 100 kurang 1, supaya nanti kalau ditulis oleh orang tidak bisa salah dibaca, sebab ada koma. 100 kurang 1, yakni 99. Dan Allah itu watr, yuhibbul witr, yakni Allah itu watr artinya asa, tunggal, dan dia suka. Dia tidak terbagi dalam sifatnya, dalam afalnya, dan dalam zatnya. Ya. Apa itu sifat nama-nama itu? Dalam Bukhari wa Muslim, di dalam riwayat yang lain redaksinya man ahsaha, bukan yang menghafalkan. Tadi dalam ayat hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafalkan nama-nama Allah itu dia masuk surga. Tapi dalam redaksi yang lain, dia menghitung, membaca cukup. Tapi sebagian ulama mengatakan membaca ini dengan pengertian maknanya. Ya. Saudara-saudara, jangan kaget. Hadis-hadis yang seperti begini dalam Bukhari dan malah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Mohonlah kamu daripada Allah dengan asma-asma'nya yang husna itu. Begitu juga ada orang bilang bahwa, entah katanya tertulis di surat kabar, dikatakan bahwa asma'ullah husna ini bid'ah.
Saya tidak tahu siapa yang menulis dan saya belum baca secara tuntas, tapi jelas itu keliru, saudara-saudara. Mungkin orang Yahudi yang mengatakan itu bid'ah, sebab orang Muslim tahu hadisnya, tahu Qur'annya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Mintalah kamu dengan asmaullah al-husna. Asmaullah al-husna itu bukan yang 99 saja, tapi ada ulama mengatakan lebih daripada itu. Berdasarkan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ada Nabi SAW pernah bilang, ada mendengar satu orang mendoa, Allahumma la ilaha illallah antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Nabi bilang, tahukah kamu orang ini tadi telah mendoa dengan asmaullah al-husna. Kemudian dengar lagi orang lain di waktu yang lain membaca, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bilang ini orang mendoa dengan doa asmaullah al-husna yang apabila dipakai untuk doa maka Allah akan menerima doamu. Ini namanya asmaullah al-husna. Jadi apa yang ada di hadapan saudara itu baiknya kita baca bersama supaya kita nanti bisa menafsirkan sebagian daripada asmaullah al-husna yang belum bisa ditafsirkan. Tapi sebelum kita baca bersama, saya harap kita semua masing-masing sudah siap apa yang akan dimintakan daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia akan dimohonkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Saya baca dulu lalu saudara-saudara baca sesudah saya. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izzu, ya Mudhillu, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haqqu, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir,
يا مقدم يا أول يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. Mari kita mendoakan supaya kita dan umat Islam selamat di mana saja ada. Selamat kita punya akidah, selamat kita punya iman, selamat kita punya turunan, selamat kita punya negara, dan mudah-mudahan kita selamat sampai di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ada pertanyaan lagi sebelumnya itu? Buat apa? Oh iya, 8 ayat itu ada hadisnya. 7 ayat dalam Fatihah, yang 1 ayatul kursi. Penggunaannya itu kalau ada orang kena mata orang, biasanya anak kecil yang lucu, tidak ada apa-apa, tahu-tahu sakit, panas, dalam keadaan yang ada kelainan-kelainan yang kadang-kadang merah di mukanya atau menangis, itu dibacai saja 3 ayat 7 Fatihah dibaca lengkap, kemudian dibacakan ayatul kursi, kemudian ditiup tapi tidak pakai ludah, gitu saja 3 kali di mukanya, atau itu ayat dibaca di hadapannya di mana itu anak mendengar, insyaallah taala jadi obatnya. Sebab ini ada hadis dalam masalah ini. Menyatukan umat Islam ini sudah disatukan sebetulnya, cuma kita tidak mengindahkan syarat-syarat. Kita tidak mengindahkan syarat di mana kita dipersatukan, yaitu dipersatukan karena kalau kita punya tujuan satu, mengesahkan Allah dan mempersatukan umat manusia. Ini pekerjaan umat Islam dari awal Islam sampai akhirnya itu berpusat ke situ. Tapi kita ada lain-lain maksud. Sampai ada orang berkata, kalau 140.000 nabi yang pernah disebut dalam salah satu tafsir, dan ada yang mengatakan 240.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah di atas dunia, daripada mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang tersebut dalam Quran cuma 25, yang tidak banyak, lebih banyak yang tidak disebut, ratusan ribu. Seandainya mereka itu semuanya dikumpulkan di kota Bangil ini, maka mereka tidak mungkin cekcok. Tahukah saudara apa sebabnya? Sebabnya sebab mereka punya tujuan semuanya itu Allah. Tidak ada tujuan ini, tidak ada tujuan ini kursi, tidak ada tujuan perut, tidak ada tujuan duit. Tujuan mereka semuanya Allah. Tidak mungkin mereka cekcok. Kalau umatnya yang merupakan warisan-warisan Nabi, pewaris-pewaris Nabi, yang mestinya tidak bisa berkelahi, tidak bisa cekcok, tidak bisa menyimpang. Siapa tokoh Hasan al-Banna? Hasan Banna adalah seorang muslim mujahid, satu manusia yang merupakan satu umat. Dia mempunyai kader-kader dari Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk tokoh internasional muslim, dan seluruh dunia kafir takut sama dia.
pada satu saat. Dan Mesir sampai hari ini kader-kadernya masih ada, dan ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di mana-mana, ikhwan muslimin. Pada satu saat orang Mesir, pengikut Hasan al-Banna, berada di Italia, di Roma. Tiba-tiba tengah malam itu lonceng gereja berbunyi semuanya, seperti akan ada kiamat. Dong 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 dong. Apa ini dunia ini? Dia tidak bisa tidur. Suara sirine semua lonceng gereja genta berbunyi, dan lagu-lagu dinyanyikan semua. Dia tidak tahu apa sebab ini. Dia nyamar sebagai orang kayak negro gitu, dia keluar. Memang mukanya orang Mesir ada yang hitam-hitam. Orang Eropa mengatakan ini orang negro, bukan orang Muslim. Dia kira negro Kristen. Dia tanya, ada apa sih ini? Maaf saya. Loh, kau belum dapat kabar? Belum. Oh, dia gawok-gawok. Di mana kamu ini? Ini malam Hasan al-Banna terbunuh. Pesta pora itu Italia. Begitu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab wal ladzina asyraku adzan katsira. Dari girangnya dia disuruh bunyikan, itu mestinya dari bapaknya mereka, suruh bunyikan itu gereja lonceng. Hasan al-Banna mati. Jadi ini manusia tokoh besar. Dan sekarang ini dirah kalau ada tokoh besar mati, barangkali mereka itu pesta-pestaan besar-besaran. Saya kira itu tokoh baru dibunuh oleh orang-orang Mesir sendiri, di tangan orang Mesir yang kerja Yahudi dan salibisme internasional. Sebab ini orang kalau lama hidup akan menguasai seluruh dunia Timur Tengah. Kalau beliau hidup sampai hari ini, akan lain keadaannya. Sebab beliau masih hidup, saya ada data-data, dia termasuk tokoh, satu-satunya tokoh di Mesir bersama beberapa Syekh Al-Azhar yang memperdekatkan antara mazhab Syiah dengan mazhab Sunnah. Hasan al-Banna. Karena itu kita tidak tahu ini, kita tidak baca sih. Kita terus mengikuti suara-suara Yahudi yang mau memecah belah antara mazhab-mazhab Islam. Hasan al-Banna ikut dengan Imam al-Gummi waktu itu. Saya ada data-datanya. Dan saya ada keterangan-keterangan dari Shaltut, dari Al-Faham, ulama Azhar. Itu ulama Azhar itu sudah top. Kalau ada orang bilang ulama itu ulama sini atau ulama Pakistan, masih tanda tanya. Tapi kalau sudah dikatakan ulama Azhar, itu mesti merangkap sebagai mufti ad-diyar al-Masriyah kalau Syekh al-Azhar. Tiap Syekh al-Azhar itu merupakan mufti ad-diyar al-Masriyah. Jadi seperti kalau ada presiden, mesti panglima tertinggi. Dan itu mesti topnya ulama. Saya ada keterangan Shaltut kepada majalah Al-Muqtataf di Kairo. Dia bilang, kenapa kamu ribut-ributkan tentang Syiah Ja'fariyah yang dipakai oleh mazhab Iran sekarang? Kenapa kamu ribut? Saya ini bukan saja membenarkan mazhab itu dan memfatwakan orang boleh beramal dengan ibadah dengan itu, tapi saya sendiri memfatwakan fatwa-fatwa saya dengan mazhab itu. Ada keterangannya. Jadi tokoh Hasan al-Banna satu-satunya tokoh yang belum 40 tahun dulu sudah bisa memikirkan bagaimana kalau dua mazhab ini diperdekatkan. Sunnah. Kalau dua mazhab ini betul-betul satu, hancur semua imperialis Yahudi dan Ameriki dan Sovieti dan semuanya. Minta bukti? Buktinya di Libanon. Itu PLO itu sudah pretelan, itu sudah tinggal 3.000 orang, dijoki 2-3 ribu dari kaum Syiah bersatu. Amerika, Perancis, Inggris, Itali, lintang pukang syarot semuanya lari. Ini yang ditakuti oleh Yahudi. Makanya mereka geger seluruh dunia supaya berpecah belah antara. Dikatakan itu madhab bolalah. Orang yang begitu itu orang tidak pernah baca. Kita yang baca,
Ya seperti ngelus-ngelus dodol lah, wong barang jelas gini kok dikatakan dolal. Itu tandanya suara yang masuk suara taklid a'ma. Sampai betul-betul disesalkan kalau MUI, Majelis Ulama Indonesia, ikut-ikut ke situ. Itu mendemonstrasikan bahwa kita ini tidak punya ulama. Nuhun saya udah punya ulama, udah pernah baca. Makanya mau jadi ulama itu ya tidak dipaido kalau dia itu sampai bilang, aku udah iso golek duit loh, aku ini ngaji. Sampai ada ulama gitu, aku nek golek duit udah iso mutolaah, iso sinau. Yang sinau udah ngaji, udah cari duit, ya Allah Ta'ala yang ngasih. Itu mesti agak dikritik gitu. Ya walaupun kita tidak berdaya, cuma kita ya minta kepada Allah supaya umat Islam dapat hidayat. Saya merasa gelo betul, mangkel saya kalau ada barang betul disalahkan. Dan saksikan saya masih tetap mazhab ahli sunnah. Saya mazhab Syafi'i. Ayah saya, nenek saya sampai 30 nenek semua Syafi'i. Dan saya tidak gentar kalau dikatakan orang saya Syiah. Tidak, saya mau memperdegatkan. Jangan ikut memusuhi sesuatu yang dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani sekarang. Nanti nek situ sudah buyar, kamu diganya. Ini sudah alif baktaknya politik Yahudi. A'udzubillah min dzalik. Ada lagi pertanyaan? Sejauh mana batasan-batasan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Batasnya hadis yang letterleknya barang siapa meniru-niru sesuatu kaum maka dia adalah dari mereka. Batasnya adalah batas minimal. Kalau kita mencontoh pakaian barat, desi barat, topinya barat, dan kelakuan barat, maka kita sudah dianggap oleh Rasulullah SAW orang ini termasuk orang golongan barat. Jadi yang ke barat-baratan adalah barat. Walaupun imitasi lebih enak sebetulnya. Kalau kita mau barat betul, saya sudah karuan. Kalau ada satu orang dari kampung mau pakai gadis kampung memakai rok mini, tidak pantas dia mau ke barat seperti Amerika. Kalau jadi Amerika sekali sudah karuan sudah. Ini masih gadis kampung, kelirnya, potongannya semuanya ini ke barat-baratan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa minhum. Apa sebab? Yang menjawab ini bukan saya. Yang menjawab ini satu orang profesor namanya Leopold Weiss. Kebetulan ini orang dari Poland dan masuk Islam. Dia jawab bahwa sebenarnya saya tidak pernah percaya kalau seorang muslim memakai pakaian barat, beraksi barat, lalu hatinya masih ada terkandung cinta kepada Rasulullah SAW atau kepada umat Muhammad SAW. Dia mesti tertarik kepada barat. Kalau tidak, buat apa kamu contoh? Apa latar belakangnya ini? Kalau seorang misalnya kiai, lalu dia pakai pakaian jenderal, orang akan ketahui dia, ada apa ini orang memakai pakaian jenderal? Ya saking kepinginnya dia jadi jenderal. Tidak mungkin, dia bukan jenderal dan tidak akan jadi jenderal. Dia kiai. Baca Ja'a Zaidun Qara'a Amrun. Lah mau pakaian jenderal, biarpun dia pakai 5 bintang atau 11 bintang, ya tetap kiai. Kita juga, kalau kita pakai pakaian hippies, kita pakaian you can see, ini kita tidak bisa jadi barat. Cuma yang ada apa? Yang ada kita memencilkan diri dari umat Muhammad SAW. Pergi ke barat. Barat juga belum, tapi umat Muhammad sudah keluar rel. Sebab itu maksiat. Maksiat itu disengaja. Kadang-kadang kita melihat seorang, kita kesihani dia. Ini orang, perlu ada orang yang memberi petunjuk. Gimana dia berpakaian begitu? Lakinya perempuan. Karena itu Rasulullah SAW bahwa minhum. Jadi, dan ada lagi, tidak mungkin Anda niru kalau tidak Anda cinta. Betul apa tidak? Ada beberapa orang waktu zaman Jepang dulu, kadang-kadang saking cintanya dia kepada Jepang, karena Jepang memakai dia sebagai heho atau apa, dia kalau jalan itu sepatunya diseret kayak Jepang. Biasanya tidak nyeret sepatunya. Loh, saya kok heran ini orang ada sakit besul tak apa.
Tidak, dia memang nyeret itu supaya dianggap saya sudah Jepang. Padahal belum Jepang dan tidak akan jadi Jepang. Jadi bahlul ya. Jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, batasnya itu sebetulnya demarkasi. Kalau Anda mau cari pakaian Islam, Allah sudah menata. Kalau Anda perempuan, Anda pakaian jilbab, Anda akan lebih cantik daripada kalau saudara pakai open baju seperti yang ada sekarang oleh Barat. Orang lebih belenek. Astagfirullahaladzim. Tidak mau melihat ini, orang malu. Seperti kalau saya sekarang bicara dengan saudara pakai kaos kutang saja, bagaimana saudara lihat? Coba jawab. Saya saudara akan anggap ini orang tidak sopan. Lah bagaimana seorang perempuan keluar di tengah embong, di alun-alun cuma pakai kutangan saja atau setengah kutangan. Ini orang tidak menghormati dirinya dan tidak menghormati orang lain. Dia kira kamu ini semua melihat saya gawok dan kagum sebab saya Barat. Ya seperti orang yang nyeret tadi sepatunya. Lah ini perlu ditegur. Sekian. Saya adalah seorang karyawan perhotelan milik negara, BUMN. Bagaimanakah kedudukan hukumnya gaji saya yang saya terima? Walaupun peraturan penggajian diatur secara peraturan pemerintah, namun yang dibayarkan pada hakikatnya adalah uang dari hasil penjualan kamar hotel dan minuman tersebut. Saudara penanya yang terhormat, saya yakin bahwa saudara sekarang mulai tersentuh hati saudara kepada iman dan tauhid, yakni kepada Allah. Kalau Anda tanya begini, ini tandanya Anda orang soleh. Sebab Anda kan sudah mulai merasa bahwa ini tidak betul. Ada perempuan dimasukkan hotel, saya berkhidmat di hotel, saya dapat makan dari hasil ini semua. Ini sudah bagus, Anda sudah mengerti itu. Jadi kalau Anda sudah mengerti, teruskan sedikit. Kuatkan Anda punya keimanan kepada Allah bahwa rezeki adalah dari Dia. Sekarang Anda melalui hotel itu dia beri rezeki Anda. Tapi kalau Anda keluar dari hotel karena mau menggembirakan dan meribokkan dia, itu rezeki akan terjamin lebih lagi. Saya pernah ceritakan satu kejadian seorang pemegang, ya artinya akuntan. Dia kerja di bank. Dan gajinya barangkali termasuk gaji kelas tinggi. Itu bank-bank besar. Saya tidak akan sebut orangnya dan hotel dan banknya. Tiba-tiba dia itu mempunyai perasaan sesudah hadir pengajian. Dia bilang, saya ini sebetulnya makan duit haram. Bagaimana saya punya anak-anak ini nanti kalau besar? Jangan-jangan mereka tidak mau sholat karena saya jejeli barang haram sekarang ini. Dia bertanya kepada istrinya, bagaimana? Kata istrinya lah, bagaimana nanti kerjaanmu? Saya bilang, perkara pekerjaan ini kita serahkan saja kepada Allah. Saya mau keluar ini karena mau meribokkan dia, tidak karena masalah rezeki. Nanti dia juga akan tahu kalau memang betul saya ikhlas, dia akan memberi saya rezeki. Begitu dia keluar tidak sampai 2 minggu, dalam 2 minggu itu saja dia kosong, tidak ada masuk uang. Habis itu ada satu orang seperti temannya dari Jakarta mengajak dia untuk bekerja di salah satu pekerjaan perusahaan obat, ada joint venture dengan luar negeri atau apa. Jelas gajinya jauh lebih besar daripada itu. Ini riwayat saya dengar daripada orang itu sendiri, dan kalau betul ya barangkali orang yang kedua yang merasa dirinya tidak cocok di suatu tempat pekerjaan karena ideologinya dan agamanya diinjek-injek, disiksa, ya keluar saja. Kenapa mesti? Bumi Allah kan luas dan Allah lebih luas. Kalau kita mau berjuang untuk meribaukan dia, dia akan kasih kita dari keluasannya ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Bagaimana hukumnya huruf-huruf Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Latin? Jawaban pada ini sebetulnya ada ulama yang mengharamkan menulis huruf Al-Quran dengan huruf Latin kalau huruf aslinya tidak di sampingnya. Karena apa?
juga, sebelum saya melanjutkan, juga mengharamkan terjemahan tok tanpa isi Al-Quran. Sebab itu nanti akan menjadikan Quran kita seperti Bible dan hanyut dengan terjemahan masing-masing. Tidak ada di dunia dua terjemahan yang sama. Terjemahan yang ada dari Kementerian Agama, terjemahan daripada orang-orang lain, terjemahan dari Hamka, dari Hasbi Siddiqi, tidak sama. Terjemahan dari Pexol, terjemahan daripada Miller dan lain-lainnya, semua itu berbeda-beda. Kalau kita ambil ayatnya, terjemahannya tok, nanti Anda baca Quran begini, sana baca Quran begitu, dan tidak raca. Jadi tiap mau diterjemahkan, bacalah aslinya dulu. Dan jangan tulis Quran dengan Latin tok, itu haram. Malah sebagian ulama mengatakan kalau ada buku seperti itu, bakarlah. Tapi itu dianggap bukan Quran. Meluasnya pengaruh TV dan bioskop pada masyarakat Islam. Kemudian melihat kenyataan yang ada sekarang, untuk menghindarinya, misalnya dengan cara memboikot dan sebagainya, maka sebagian besar umat Islam sekarang memilikinya. Untuk itu, bagaimanakah cara yang paling efektif untuk mencegah pengaruh TV dan film yang semakin merusak kehidupan umat Islam ini? Sekian. Saya berpendapat bahwa masalah TV ini kalau tidak bisa diperbaiki, kalau tidak bisa diatur sehingga masyarakat dan umat dan bangsa Indonesia merasa dididik dan dijaga akhlaknya oleh TV, maka TV itu harus kita boikot. Kita malah mengharamkan orang nonton TV seperti itu. Apalagi sudah mulai ada lansiran fatwa bahwa melihat video yang porno itu dibolehkan. Mapan betul mereka membongkar ini dinding-dinding sensor ini. Saya sudah ada pernah dengar selenting-selenting fatwa bahwa melihat kaset blue film boleh. Jadi mereka sudah tinggal jalannya saja. Karena itu kita wajib sekarang ini betul-betul menjaga diri. Setidak-tidaknya seorang di antara kita, kalau kita sudah punya TV, kita bisa jual TV itu, kita bisa kasihkan orang atau kita jual. Tidak usah kita jaga terus itu TV di rumah, pelihara terus nanti dia keluarkan film-film yang merusak anak-anak kita. Coba saya minta saudara membaca itu film ini supaya Anda dengar sendiri apa yang saya baca tadi, agak kurang jelas hurufnya. Saudara-saudara, ini dari seorang yang hadir seminar dan dia 2-3 kali dibilang memang disengaja, jangan ada keterkejutan dan sebagainya. Dari kita umat Islam cuma bisa memboikot, cuma bisa mengharamkan itu kita nonton, dan kita tidak punya TV sama sekali. Dan insya Allah kita tidak punya TV dan tidak berbahaya, malah lebih aman di dunia dan di akhirat. Karena itu TV harusnya kita jauhkan dari rumah kita. Kalau kita sayang kepada diri sendiri, kalau kita sayang pada anak dan istri, dan kalau kita masuk dalam firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka sekarang ini waktunya